Tahun kelima Hijriah, pertempuran Khandaq atau Ahzab. Kamu berjalan berhari-hari menuju Madinah. Di kepalamu hanya ada satu hal, kita akan menghancurkan mereka. Kamu membayangkan musuh yang ketakutan, gunung pasir, dan pasukan berkuda yang tak terkalahkan. Namun, begitu sampai di perbatasan Madinah, semua bayangan itu lenyap seketika. Bukan benteng tinggi, bukan pasukan besar, bukan pula senjata aneh. Yang ada hanyalah sebuah parit panjang. Parit yang cukup lebar untuk menghentikan kuda, cukup dalam untuk menjatuhkan siapapun yang nekat melompat. Parit yang akan mengubah pasukan berkuda paling sombong menjadi pasukan yang hanya bisa berdiri bingung di tepinya. Pada tahun kelima Hijriah, terjadilah salah satu pertempuran paling ikonik dalam sejarah Islam, Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Pertempuran ini bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling cerdas. Pasukan Muslim menghadapi musuh dalam jumlah besar, luar biasa besar, sekitar 10.000 orang, yang berasal dari gabungan beberapa kelompok. Kaum Quraisy, Bani Ghafan, Bani Murrah, Bani Asjah, Bani Salim, Bani Asad. Mereka bersatu untuk satu tujuan, menghancurkan Madinah dan umat Islam. Namun yang tidak mereka duga, umat Islam tidak menyambut mereka dengan pedang, melainkan dengan strategi. Semuanya bermula dari Bani Nadir. Mereka tidak terima setelah diusir dari Madinah. Dengan penuh dendam, mereka mengajak kabilah-kabilah besar Arab untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajakan itu berhasil. Pasukan besar itu pun dibentuk di bawah pimpinan Abu Sufyan. Awalnya, Bani Nadir bersiap untuk pergi. Namun, datanglah utusan dari kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka berkata, "Jangan pergi, kami akan melindungi kalian." Tergiur oleh janji palsu itu, Bani Nadir pun menunda kepergian mereka. Melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan Muslim datang dan mengepung benteng Bani Nadir. Untuk mempercepat penyerahan, pohon-pohon kurma mereka ditebang. Pengepungan berlangsung 6 malam. Dan disitulah Bani Nadir sadar, janji perlindungan itu tidak pernah nyata. Kaum munafik meninggalkan mereka begitu saja. Akhirnya, Bani Nadir mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin untuk pergi. Permintaan itu dikabulkan. Mereka pun meninggalkan Madinah, bahkan sampai merusak rumah-rumah mereka sendiri, agar tidak dapat digunakan oleh kaum muslimin. Saat kabar ini sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bermusyawarah dengan para sahabat. Sahabat Nabi bertanya, keluar menghadapi musuh atau bertahan di Madinah. Lalu seorang sahabat angkat bicara. Ia adalah Salman Al-Farisi. Ia berkata, kita gali parit. Strategi ini belum pernah dikenal orang Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju. Kaum muslimin pun menggali parit di sebelah utara Madinah, satu-satunya arah yang terbuka. Menggali parit sangat berat, makanan sedikit, tenaga pun terbatas. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menggali bersama para sahabat. Melihat itu, semangat kaum muslimin pun bangkit. Pasukan bertemu. Pasukan kaum muslimin berjumlah sekitar 3.000 orang, berada di belakang parit. Pasukan Quraisy dan sekutunya datang dari depan. Saat mereka melihat parit itu, mereka terkejut. Akhirnya pertempuran hanya terjadi dengan saling memanah dari kejauhan. Pertempuran berlangsung lama. Suatu hari, beberapa pasukan berkuda musyrikin berhasil melompati parit. Salah satunya adalah Ammar bin Abdud, petarung yang sangat ditakuti. Situasi menjadi tegang, namun Ali bin Abi Thalib maju ke depan. Duel pun terjadi. Dengan izin Allah, Ali berhasil mengalahkan Ammar. Melihat itu, pasukan musyrikin lainnya langsung mundur ketakutan. Karena pertempuran yang sangat sibuk, kaum muslimin bahkan sempat terlambat menunaikan sholat. Di malam hari, Rasulullah pun berkeliling menjaga pasukan dan memberi kabar gembira. Bersabarlah, pertolongan Allah akan segera datang. Di tengah keadaan sulit, datang kabar buruk. Bani Quraisyah yang sebelumnya berjanji damai, ternyata ingin berkhianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Az-Zubair bin Al-Awam untuk memastikan kabar itu. Ternyata benar, Bani Quraisyah telah dipengaruhi oleh pembesar Bani Nadir dan siap menyerang dari belakang. Az-Zubair segera melapor. Mendengar ini, kaum muslimin sangat terguncang. Mereka terancam. Dari depan oleh pasukan Ahzab, dari belakang oleh pengkhianat
Rasulullah sempat mempertimbangkan perdamaian. Namun kaum Ansar berkata, "Kami akan bertahan." Mereka memilih berjuang dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Khandaq menjadi bukti bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan, melainkan oleh kecerdasan dan persatuan. Dengan kesatuan umat Islam serta strategi menggali parit yang cerdas, kaum muslimin mampu menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika umat Islam bersatu, berpikir cermat, dan saling bekerja sama, mereka dapat meraih kemenangan meskipun berada dalam keterbatasan.